tuberkulosis. Ini di sini ada dua tahap pengobatan ya. Jadi tahap pertama atau tahap i- intensif ya. Ini dia tujuannya untuk menurunkan jumlah kuman ya. Kemudian dilanjutkan, ini biasanya diberikan selama 2 bulan. Kalau tahap lanjutan itu dia tujuannya untuk membunuh sisa-sisa kuman ya. Ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Ini ada obat-obatannya ya. Ini yang biasa dipakai itu di lini pertama ya. Ini ada isoniazid, itu efek sampingnya neuropati perifer ya, gangguan saraf tepi, kesemutan. Kemudian ada rifampicin, ini dia urin berwarna kemerahan, dia juga hepatotoksik ya. Kemudian berazinamid, di sini ada GOUT ya, asam urat ya. Kemudian streptomycin, ini diberikan secara injeksi ya. Ini dia gangguan keseimbangan sama pendengaran. Sama ada etambutol, ini dia gangguan penglihatan ya, buta warna. Nah, dari kelima obat ini, dia yang bakteriostatik itu cuma etambutol ya. Jadi bakteriostatik itu dia yang mem- menghambat pertumbuhan ya. Jadi kalau ada dua bakteri ya, kalau bakteriostatik berarti dia dijaga agar tetap dua ya. Tapi kalau bakterisidal itu ada dua bakteri ya. Terus di sini dia dibunuh bakterinya. Jadi nol ya. Gitu. Kalau yang ini bakteriostatik dijaga agar dia nggak berkembang biak. Hmm. Ini. Kemudian di sini ada golongan obat-obat yang digunakan buat ini yang kedua ya. Nanti kita bahas ya, ini kedua. Kita bahas ini pertama dulu. Jadi ini pertama di sini untuk pengobatannya dibagi jadi dua kategori ya. Kategori pertama itu adalah untuk pasien baru. Jadi untuk pasien baru ya. Kalau lakukan yang terkonfirmasi bakteriologis ini dia berdasarkan hasil BPA ya. Jadi konfirmasi bakteriologis BTA-nya positif. Kalau terdiagnosis klinis itu dia berdasarkan hasil ronsen ya, ronsen parunya. Jadi ronsen parunya positif. Oke. Pengobatannya di sini ada 2 HRZE, 4 HR3. Ini maksudnya gimana? Gimana maksud pengobatan 2 HRZE, 4 HR3? 2 bulan ya Kak. Hmm. Diminumnya kalau Desi udah benar setiap hari. Hmm. Minum apa aja? HRZE apa? Isoniazid, rifampicin, Z, pyrazinamide, sama etambutol. ethambutol. Oke. Ya, jadi 2 bulan dia minum setiap hari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Kemudian 4 bulan minum isoniazid sama rifampicin. Seminggu dia 3 kali ya, atau setiap hari tergantung dosisnya. Gitu. Oke, kemudian kalau kategori 2 itu dia untuk pasien yang kambuh
kambuh itu berarti dia udah selesai ya, udah selesai, udah dinyatakan sembuh, terus dia positif lagi ke kamu. Kalau gagal, gagal pengobatan itu dia di bulan ke di bulan kelima ya, bulan kelima atau bulan keenam itu dia positif. Jadi udah minum udah minum rutin ya di kategori satu, tapi di bulan kelima atau bulan keenamnya itu positif. Nah, itu masuknya ke kategori dua. Kemudian pasien putus obat berarti dia di kategori satu dia nggak taat ya. Nggak minum secara rutin. Itu dikasihnya 2 HRZT, HRZT, 5 HR3, E3. Nah, di sini ada namanya fase sisipan ya. Oke, jadi ada 3 tahap ya. Pertama, HR2 HRZE itu dia sama kayak kategori satu, 2 bulan minum HRZE setiap hari ditambah sama injeksi streptomycin ya. Kemudian ada satu fase sisipan ya, 1 bulan. Dia cuma minum HRZE aja tanpa streptomycin. Kemudian dia dilanjut di bulan fase lanjutan ya. Di sini ada 5 bulan ya minum HR3 E3 ya. Jadi ada tambahan ethambutol seminggu 3 kali juga. Kemudian kalau kategori anak di sini dia tanpa ethambutol ya. Jadi ini ya. Jadi kalau dia bulan ke bulan kelima itu dia BTA-nya positif, itu dia dinyatakan gagal ya. Bulan kelima atau bulan keenam. Bulan kelima atau bulan terakhir ya. Bulan ke-8 juga positif berarti gagal. Oke. Nah, kalau dia putus obat ya, itu kalau dia masih BTA-nya negatif, terus dia baru pengobatan di 1 sampai 2 bulan ya, itu kita lanjutkan pengobatannya. Tapi kalau BTA-nya positif, maka kita langsung kasih ke kategori 2. Oke. Jadi untuk pengobatan ini kalau dia gagal ya atau putus obat kita bisa kasih langsung ke kategori 2 gitu. Dimulai dari awal gitu. Nah ini kalau resisten ya, kalau resisten ini ada beberapa macam resisten obat ya. Ada monoresisten itu cuma 1 obat. Kalau poliresisten itu 2 obat selain isoniazid sama rifampicin bersamaan. Tapi kalau isoniazid sama rifampicin bersamaan itu dia adalah MDR ya. Jadi isoniazid sama rifampicin itu barengan resistennya. Kalau ekstensif itu dia salah satu golongan fluoroquinolone atau yang ke kategori 2 ya, lini kedua, sorry, itu lini kedua. Kalau rifampicin berarti rifampicin aja. Nah kalau resisten obat dikasih apa panduannya ini ya, mirip ya untuk pasien baru maupun pasien yang pernah diobati ya. Bedanya cuma di awalnya ini. Kalau pasien baru dia 8 bulan, kalau pasien yang udah diobati 12 bulan. Oke. Di sini dia minumnya jadi total
Pengobatannya kalau dia resisten obat itu pasien baru itu dia 20 bulan ya. Kalau pasien yang sudah pernah diobati jadinya 24 bulan ya atau 2 tahun. Regimennya di sini ada kanamisin ya. Kanamisin seminggu 5 kali. Kemudian ada levofloxacin, etonamid, sikloserin, pyrazinamid, ethambutol, sama isoniazid ya. Seminggu 7 kali ya, atau tiap hari ya. Dilanjut tanpa kanamisin ya, gitu. Oke, ini kalau dia ada komplikasi lain ya, sama HIV, maka dia ini TB-nya diobati dulu, baru dikasih ARV. Segera dalam 2 sampai 8 minggu pertama. Tergantung nilai CD4-nya ya. Jadi kalau CD4-nya itu ya kurang dari 50, maka itu dia dikasihnya di 2 minggu ya. Kalau dia lebih dari 50 itu dia bisa sampai 8 minggu. Kemudian kalau dia anak-anak ya dikasih profilaksis itu adalah isoniazid. Isoniazid 10 miligram maksimal 300 miligram selama 6 bulan ya. Ya, jadi itu untuk terapi pencegahan ya, pencegahan kalau ada anak-anak yang tinggal di satu rumah sama orang TB.